Satu, tes cek satu. Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara, apa kabar? Selamat pagi bersama dengan tim dari Worship From Home. Kita bersama-sama memuji dan memuliakan nama Tuhan dari ibadah online pagi hari ini. Saya percaya dimanapun Anda berada, dengan kasih karunia dari Tuhan, kita bersama-sama memuji dan memuliakan nama Tuhan. Dan kita percaya kasih Tuhan menyertai kita bersama-sama. Hore! Puji Tuhan, puji Tuhan. Saya berdoa bagi teman-teman yang ada di Indonesia dan teman-teman yang ada di luar Indonesia, supaya kasih karunia Tuhan selalu menyertai kita. Bandung hadir Rima Maria Manalu, Irmayani, selamat pagi. Yang ada di live TikTok, bagikan program ini lebih banyak lagi supaya setiap kita boleh mendapatkan kebaikan Tuhan hari ini. Emi, SW, Friska, Siringo-ringo, Vika, Ningka, Ulah, Samli 235, Redu, Sembiring. Selamat pagi semuanya yang ada di TikTok. Jangan lupa Anda untuk tap-tap layar dan bagikan program ini kepada teman-teman kita semua, supaya mereka juga bisa beribadah bersama dengan kita. Dan live ini menjadi FYP ya. Live kita bisa FYP supaya semua orang yang belum terhubung dengan account TikTok BFA Cibubur bisa juga mendapatkan account program ini pagi ini. Sonya Tandean, selamat pagi Pastor Iris, Bintang Haryanja, selamat pagi semuanya, Lestari Formosa, Julia Tanaseli, Ibu Indrawati Siahaan, Tutur Sibea, Eli Rosa Ginting, Roseni Milala, selamat pagi, sehat, kuat, makmur, panjang umur, awet muda, diberkati Tuhan dan menjadi berkat. Selamat pagi semuanya yang ada di fanpage, bagikan program ini lebih banyak lagi. Dan jangan lupa bagi Anda yang ada di TikTok juga membagikan program ini. Dan Anda yang sudah berteman follow dengan akun BFA Cibubur, boleh follow juga Bethany Fresh Anointing fanpage. Mari kita bersatu dalam doa. Terima kasih Tuhan buat kasih karuniamu, buat kemurahanmu, kebaikanmu, dan kesetiaanmu yang selalu menyertai kami, sehingga kami sampai hari ini masih bisa bertahan, masih bisa hidup, masih bisa melalui banyak hal-hal yang luar biasa dan keluar sebagai pemenang. Tutup bungkus seluruh jemaat online yang ada di live dengan kasih karuniamu. Tutup bungkus semua jemaat BFA yang ada di Cibubur, Bekasi, dan seluruh dunia dalam nama Yesus. Amin. Mari kita siapkan hati kita, kita sama-sama sembah Tuhan yuk. Musim akan selalu berganti, kasih Tuhan tetap abadi. Papua, bless you, berubah sampai selamanya. Ku tetap percaya, ku yakin Tuhan memberkati, ku yakin Tuhan melindungi. Sintewan, Nias, Shalom, puji Tuhan. Nias penuh kemuliaan Tuhan. Karena kasih-Nya, hore, Tuhan selalu menolong. Riris, Melin, anak saya belum bisa bicara sudah 4 tahun. Ibu, jika anaknya sudah 4 tahun belum bisa bicara, itu namanya speech delay. Ambil minyak urapan, taruh di bawah lidahnya, deklarasikan setiap hari, anakku pasti bisa bicara, pasti bisa bicara ya. Dan kalau sudah 4 tahun belum bisa bicara, ibu boleh ajak dia bersosialisasi, ketemu sama teman-teman, ketemu sama pakar-pakar terapis anak, untuk membawa dia bersosialisasi bersama dengan teman-teman seusianya. Saya percaya kita bukan anti ke dokter ya. Ketika Tuhan memberikan firman-Nya, dari firman itu turun juga ilmu kedokteran. Jadi Bapak Ibu Saudara mengandalkan Tuhan nomor 1 ya. Pakai minyak urapan, pakai perjamuan kudus, bagikan kepada anakmu, dan bawa anakmu ke orang yang belajar tentang komunikasi anak ya.
sudah bisa bicara, anakku sudah bisa bicara. Jangan lupa, anak yang lambat bicara itu karena jarang bicara dengan teman-temannya dan jarang bicara dengan orang tuanya. Jadi bawa anakmu memuji Tuhan, bawa dia menyembah Tuhan. Kalau dia bisa duduk bawa di worship from home sambil ibu nyanyi, sambil dia juga nyanyi, pasti dia masukkan ke memorinya. Dia juga belajar menyembah Tuhan. Tuhan selalu menolong. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku, selai di rambutku tak akan terjatuh tanpa seizinmu. Hore, Tuhan selalu menolongku. Dia mengenyangkanku dan pelihara seumur hidupku. Hore, Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Dia mengenyangkanku, tak akan terjatuh tanpa seizinmu. Betul Ibu Berta, Tuhan pasti tolong ya. Salam Ibu Diana Tobi, Tuhan selalu menolong kita, Tuhan selalu membimbing kita, Tuhan selalu memimpin kita. Bagaimana menerima pertolongan Tuhan? Dengan memperkatakan firman. Jangan diam aja, perkatakan firman, perkatakan firman. Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidupku. Dia mengenyangkan Riris dan pelihara Riris seumur hidupku. Hore. Siapa yang sudah ditolong Tuhan? Ketik di kolom komen, saya sudah ditolong Tuhan. Saya sudah ditolong Tuhan. Kalau kemarin Tuhan tolong, hari ini pasti Tuhan tolong. Kalau 2 hari yang lalu Tuhan tolong, sekarang pasti Tuhan tolong. Risman Asis, Sabah Malaysia hadir. Puji Tuhan, Tuhan memberkati Malaysia, Tuhan memberkati Indonesia, Tuhan memberkati Taiwan, Tuhan memberkati Bangkok, Tuhan memberkati Afrika, Amerika, Eropa, Australia. Tuhan memberkati semua bangsa-bangsa di seluruh dunia. Ibu Frida Sinalong dari Belanda sudah hadir. Apa kabar? Sehat, kuat, makmur, panjang umur, awet muda, diberkati Tuhan. Musim akan selalu berganti, kasih Tuhan tetap abadi. Amin. Tak akan berubah sampai selamanya. Ku tetap percaya, ku yakin Tuhan memberkati, ku yakin Tuhan melindungi. Ibu Noni Panggabean, selamat pagi, shalom, sehat, kuat, makmur. Burung di udara Tuhan pelihara karena kasih-Nya. Mari semua bergabung katakan, Tuhan selalu menolong Riris. Hore. Selalu menjagaku, sehelai di rambutku tak akan terjatuh tanpa seizinmu. Kaban Jahe, penuh kemuliaan Tuhan. Tuhan selalu menolong Riris. Sebut namamu siapa? Selalu menjaga Riris. Hore. Dia
memeliharamu, Tuhan mengasihimu seumur hidupmu. Katakan, aku diberkati. Ibu Febi Dami NTT, hore hore. Aku diberkati, aku dikasihi, aku dicintai. Ayo semuanya bilang, aku diberkati, aku dicintai, aku dikasihi. Oleh siapa? Oleh Yesus Tuhan. Ku yakin Tuhan memberkati. Ku yakin Tuhan melindungi. Ya, sebut namamu. Burung di udara Tuhan pelihara, karena kasih-Nya. Semuanya angkat tangan yang ada di rumah. Say, Tuhan selalu menolong Riris, selalu menjaga Riris. Sehelai di rambutku. Terima kasih Helen Nyala sudah mengirim 50 bintang. Tuhan memberkati berlipat kali ganda. Yang belum kirim bintang di fanpage, ayo kirim bintang supaya program ini tetap jadi program nomor 1 bagi bangsa-bangsa. Banyak sekali teman-teman yang gak tahu siapa yang membagikan, tapi mereka lagi dalam keadaan terpuruk, lagi dalam keadaan sakit. Mereka melihat program ini karena Anda membagikan kepada teman-teman Anda, dan karena Anda mengirimkan bintang, maka program ini bisa jadi berkat bagi bangsa-bangsa. Hore hore. Seumur hidupku, yes, Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Sehelai di rambutku tak akan terjatuh tanpa seizinmu. Hore, Tuhan selalu menolong Riris. Toko Kembang Jaya, Kaban Jahe jadi toko terlaris. Hore hore. Risman Asis diberkati. Wayan Suwarni, Damaris Padatu, Rahel Paloboran, Panti Asuhan Pelita Harapan, Helen Nyala, Roseni Milala, Ruth, semua diberkati Tuhan seumur hidupku. Mini Store, aku diberkati, aku dicintai. Nilawati Sinulika, bibiku, ayo, aku diberkati, aku dicintai, aku dikasihi. Seumur hidupku aku dicintai. Hore. Endin Shalom yang baru bergabung, saya mengucapkan shalom, salam kenal dengan Pastor Riris Helena Tambah. Ibu Jenny Sumendep dari Jerman perbatasan Belanda, shalom 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 ya. Yang baru bergabung, selamat datang, salam kenal di program Worship from Home. Program ini adalah program kesayangan kita bersama yang sudah hampir 2 tahun menemani kita dan lahir karena pandemi COVID-19 2019 yang lalu ya. Tuhan Yesus 2020 ya, 2020. Tuhan Yesus memberkati semua Bapak Ibu Saudara. Salam kenal, salam kenal. Saya dengan suami saya melayani di BFA Cibubur, Jalan Ruko Kanadian CBF 56. Kalau Anda ada di sekitar Jabodetabek boleh hadir ya. Hatiku mengasihimu, Yesus. Engkaulah pekasih jiwaku. Kita nyanyi lagu ciptaan Pastor Riris ya, judulnya Ku Menyembahmu. Yang belum pernah dengar lagu ini boleh ke channel YouTube-nya Riris Helena Tambah. Follow Riris Helena Tambah channel YouTube ya. Anda bisa melihat lagu ini dari awal sampai akhir. Kuasamu Engkaulah. Resti Saragi, salam kenal. Memiliki hidupku. Oh, ku menyembahmu,
ku puji namamu. Yesaya, Akter, Kristi, Agustinus, Bintang Haryanja, semuanya. Ku memujimu. Ibu Sonya Tandean, bagus itu lagu ya. Puji Tuhan ya. Doakan supaya Pastor Riris bisa menulis lagu yang kedua ya. Sebelum Natal nanti bisa rilis lagu yang kedua. Hore. Oh, kaulah kemenanganku. Saya berdoa pagi hari ini buat semua teman-teman online yang ada di semua wilayah di Indonesia maupun di luar negeri. Kasih Tuhan mengalir, firman Tuhan membuat engkau terang, hidupmu diberkati semakin berlimpah. Mari sembah Tuhan. Jiwaku tenang dalam kuasamu. Ibu Nora Siombing ada di channel YouTube. Selamat datang. Bagikan sama teman-teman kita, puji Ibu Nora. Engkaulah pemilik hidupku. Sama-sama angkat tanganmu, katakan. Ku menyembahmu. Ku datang sujud menyembahmu dengan segenap hatiku. Ku puji namamu. Oh, ku memujimu. Ku agungkan namamu, Yesus, dengan segenap hidupku. Kaulah kemenanganku. Siapa kemenangan kita? Yesus. Siapa kebebasan kita? Yesus. Siapa kesembuhan kita? Yesus. Kau berikan nyanyian baru di dalam mulutku. Ku puji namamu, ku sembah Kau Tuhan. Sembah Tuhan, apapun keadaanmu, seberat apapun yang kau sedang lalui, Tuhan pasti tolong kamu. Tuhan pasti tolong kamu. Semuanya angkat tanganmu. Sebab tinggal di dekatmu adalah hatiku, Tuhan. Yes Lord. Menikmatimu adalah kesenanganku. Oh, ku datang menyembahmu, ku menyembahmu. Ku datang sujud menyembahmu dengan segenap hatiku.
hebat. Itu adalah pencapaianmu memang. Tetapi ketika kamu tidak disertai oleh Tuhan, pencapaian itu tidak akan menjadi pencapaian ya. Jadi kita belajar apapun yang kita capai, kembalikan semua pujian hormat hanya bagi nama Tuhan. Ketika di kolom komen katakan, segala puji hormatku hanya bagi Tuhan. Aku bisa bukan karena kekuatanku, tapi karena kasih karunia Tuhan ya. Oleh karena kemurahan Tuhan. Satu lagu lagi kita akan dengar firman Tuhan pagi hari ini. Mari semuanya, Rosana Tamahiwi, Priscilla Devi, Forvinia, Priscilla Devi ini Semarang ya. Semangat ya Ibu ya. Berdoa tetap bagi suami dan anak-anakmu. Pasti ada berkat-berkat Tuhan. Pasti keluargamu dipulihkan. Sonya Tendean, Eli Rosa Ginting, Ribun Lumban Gaul. Semua yang percaya kepada Tuhan, percaya nama Yesus adalah nama yang membawa kemenangan. Karena kemurahan Tuhan ku ada sampai hari ini. Siapa yang tahu lagu ini? Nyanyi sama-sama yuk. Oleh karena kebaikan Tuhan, janjimu terjadi bagiku. Oleh karena kemurahan Tuhan ku ada sampai hari ini. Oleh karena kebaikan Tuhan, janjimu terjadi bagiku. Ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat tanganku selamanya. Kau ajaib bagiku. Ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat wajahku selamanya. Kau ajaib bagiku. Saya percaya dalam nama Tuhan Yesus ada keajaiban waktu kami menyembah Tuhan, ada mujizat waktu kami menyembah Tuhan, ada pertolongan waktu kami menyembah Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, Engkau adalah pertolongan bagi kami, sukacita bagi kami. Semua yang sedang berduka cita, angkat tanganmu. Semua yang sedang dalam masalah, angkat tanganmu. Katakan, di dalam Yesus aku mendapatkan kelegaan, kelegaan, kelegaan. Terima kelegaan dalam nama Tuhan Yesus. Hore, oleh karena kemurahan Tuhan ku ada sampai hari ini. Terima kasih yang sudah kirim bintang. Oleh karena kebaikan Tuhan, janji terjadi bagiku. Semuanya katakan, ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat tanganku selamanya. Kau ajaib bagiku. Ore, ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat tanganku selamanya. Kau ajaib bagiku. Ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat tanganku selamanya. Kau ajaib bagi diri. Ore, ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat wajahku selamanya. Kau hebat, Kau hebat. Ore, Forvinia, thank you, thank you, thank you. Nyonya Banjar Naor Mangun Song, Bertaniu, Jurike, katakan selamanya. Kau hebat bagiku. Ore, kami mau dengar kebenaran firman-Mu Tuhan. Urapi hamba-Mu Presbyteris dengan kasih karunia. Tutup bungkus kami dengan kuasa darah anak domba Allah. Dalam nama Tuhan Yesus, kami mau dengar firman kasih karunia, firman yang menghidupkan, firman yang membangkitkan, firman yang memberikan kami kekuatan yang baru. Dalam nama Tuhan Yesus sama-sama katakan amin. Ya, selamat pagi semuanya.
jangan keluar-keluar dulu ya, yang ada di fanpage, yang ada di TikTok. Ikutin sampai nanti perjamuan kudus, sampai minyak pengurapan dan angkat dompet ya. Kenapa? Kalau ikutnya setengah-setengah nanti kamu dapat berkatnya setengah-setengah lah ya. Jangan ya, dalam nama Tuhan Yesus kita mau mendapat semua berkat-berkatnya. Ketik di kolom komen, aku siap mendengar firman Tuhan, aku siap diberkati, aku siap mendapatkan pengajaran dari Injil kasih karunia, Injil kabar baik. Ketik di kolom komen, aku percaya Injil kabar baik, aku percaya kepada Yesus Kristus, aku percaya kasih karunia-Nya, aku menerima kasih karunia-Nya. Ketik di kolom komen, aku percaya Injil kabar baik, aku percaya Injil kekuatan Allah, aku percaya Yesus Kristus, aku menerima kasih karunia-Nya. Hore, hore, hore. Ya, kita harus percaya bahwa ketika Yesus Kristus membagikan Injil kabar baik, di sana ada kelepasan, di sana ada kesembuhan, di sana ada sukacita, di sana ada berkat-berkat Tuhan. Iya, aku siap mendengar firman Tuhan ya. Firman kabar baik, bukan firman yang menghakimi, bukan firman yang membuat Anda menjadi tambah down, tapi firman yang membawa kabar baik ya. Ketik di kolom komen, saya suka kabar baik, saya suka kabar baik ya. Kabar baiknya apa? Kabar baiknya Anda dan saya adalah orang-orang yang sudah dibaharui, new creation ya. Saya suka kabar baik ya, saya suka kabar baik. Kadang-kadang Bapak Ibu Saudara, ada orang yang membawakan firman, dia membawakan bukan kabar baiknya ya, kabar yang bukan dari firman yang ada tertulis di dalam Alkitab. Sehingga kadang-kadang orang-orang yang membawa firman, ketika dia tidak membawa kabar baiknya, Injil yang menjadi kabar baiknya, dia membawa sebuah teori motivasi. Ayo kita berubah pengendalian diri, ayo kita berubah, jangan kita menjadi pribadi yang malas, jangan kita menjadi pribadi yang cepat marah, jangan kita menjadi pribadi yang cepat tersinggung. Motivasi itu bagus ya, belajar untuk mengubah diri, belajar untuk memperbaiki sikap itu bagus Bapak Ibu Saudara. Banyak sekali hamba-hamba Tuhan yang khotbah tentang motivasi, itu baik Bapak Ibu Saudara, tidak salah ketika kita membawakan firman tentang motivasi. Tapi ketika khotbah hamba-hamba Tuhan hanya based on motivasi, sama saja mereka dengan motivator-motivator dunia yang di luar sana yang tidak mengalaskan kekuatan firman yang dibagikannya, yaitu Injil kabar baik. Tuhan datang ke dunia ini bukan membawa motivasi saja. Memang ada, Tuhan memberi motivasi, ada, tapi bukan hanya motivasi saja. Dia membawa Injil kabar baik, dia membawa Injil Yesus Kristus, dia membawa sebuah kabar yang sangat fenomenal, yaitu Yohanes 3 ayat 16. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, maka ia mengaruniakan putranya yang tunggal, supaya tidak ada seorang pun yang binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Jadi jika hamba Tuhan hanya bicara soal motivasi, bagaimana Anda mengendalikan diri, bagaimana Anda bisa memperbaiki ketekunan Anda, bagaimana Anda bisa memperbaiki sikap marah Anda, sikap tersinggung, sikap lemah lembut Anda ditingkatkan, Anda cuma dapat satu keuntungan aja. Ternyata ada ribuan bahkan jutaan keuntungan yang Tuhan berikan melalui Injil kasih karunia, lebih daripada satu aspek, yaitu aspek motivasi. Jika hamba Tuhan hanya bicara soal motivasi dan motivasi, maka Anda akan berjuang untuk mengendalikan diri, Anda akan berjuang untuk bisa menjadi tekun, Anda akan berjuang untuk bisa menjadi kudus, Anda akan berjuang untuk bisa menjadi berhasil dan sukses. Tetapi tidak bisa dilakukan dengan kekuatan kita sendiri, karena teori motivasi akan gagal di tengah jalan tanpa kabar baik, tanpa kekuatan Allah, tanpa Injil kekuatan Allah, tanpa Anda tahu bahwa hidup itu bergantung 100% bukan kepada keberhasilan, kekuatan, kepintaranmu, tapi karena kasih karunia Tuhan. Makanya semua hamba-hamba Tuhan yang mendengar program ini, mari kita sama-sama mengubah cara kita membagikan kabar baik. Mari kita sama-sama mengubah cara kita membagikan firman. Firman yang dibagikan bukan firman motivasi, tapi firman kabar baik. Kabar baiknya apa? Bahwa Yesus Kristus sudah mati bagi Anda dan saya. Dia menanggung dosamu, menanggung penderitaanmu, menanggung malumu, menanggung sakitmu, menanggung perceraianmu, menanggung masalah rumah tanggamu, menanggung hal-hal buruk dalam hidupmu, supaya kamu tidak binasa, kamu memperoleh hidup yang kekal. Hore, hore, hore. Aryani Labowo, puji Tuhan Pastor Riri, saya sudah bisa jalan hari ini karena Tuhan adalah penyembuhku. That's right, itulah kabar baik. Itu yang Pastor Riri sampaikan dalam program ini. Saya bukan hanya menyampaikan teori motivasi. Ibu-ibu harus berubah ya mulutnya, ibu-ibu harus belajar ya untuk lebih rajin, bapak-bapak harus belajar ya untuk lebih kuat di dalam berdoa. Ketika saya membagikan hanya motivasi, motivasi dan motivasi, kita bisa merubah ya. Akan ada
ada satu gerakan di dalam hati kita, oh pengenlah berubah, pengen berubah. Tetapi kalau tidak mengandalkan kasih karunia Tuhan, tidak mengandalkan kekuatan daripada Allah, Anda akan berubah di tengah jalan. Sambil menunggu doa-doa Anda akan capek sendiri. Saya udah doa puasa pastor, udah deklarasi pastor, udah doa keliling pastor, udah doa subuh pastor, udah menahan diri pastor, udah gak marah-marah pastor, udah hidup baik pastor, udah perpuluhan pastor, tapi kok doaku belum dijawab sih pastor. Ada tetanggaku ya pastor, dia gak pernah ngapa-ngapain, kulihat pun dia malas ke gereja pastor, kulihat pun dia gak pernah pergi ibadah onsite pastor, online aja malas, tapi kok mobilnya lebih banyak ya pastor, kok rumahnya lebih banyak ya pastor, kok suaminya tiap hari kasih dia berlian, kasih dia diamond, kasih dia bunga. Kenapa Anda jadi berpikir seperti itu? Karena Anda mendengar motivasi, Anda mendengar firman yang hanya bicara tentang motivasi, Anda tidak mendengar kabar baik Injil kasih karunia. Saya membagikan kabar baik Injil kasih karunia, bahwa Yesus adalah juru selamatmu, bahwa Yesus adalah kekuatan Allah, bahwa Injil adalah kekuatan Allah, bahwa Injil kasih karunia adalah sesuatu yang harus dipraktekkan setiap hari, bahwa kalau kamu mau berubah, kamu gak bisa berubah dengan kekuatanmu, bahwa kalau kamu mau diberkati, kamu gak bisa diberkati dengan kekuatanmu, bahwa kalau kamu mau berhasil, kamu gak bisa hanya berhasil dengan mengendalikan kepintaranmu, mengendalikan cara kamu berkomunikasi, mengendalikan S1, S2 dan S3mu. Kita harus mengandalkan Tuhan, mengandalkan kasih karunia Tuhan, mengandalkan kabar baik yang Tuhan Yesus beritakan melalui Injil kabar baik Yohanes 3 ayat 16. Hore, hore, hore. Sekarang buka Yohanes 3 ayat 17. Yohanes 3 ayat 17 ya. Yohanes 3 ayat 17. Apa sih Pastor Riris Injil kabar baik itu? Ini dia. Injil kabar baik itu Yohanes 3 ayat 16 dan ayat yang ke-17. Sebab Allah mengirimkan anaknya bukan untuk menghakimi dunia ini. Allah mengirimkan Yesus Kristus bukan untuk menghakimi Riris, bukan untuk menghakimi Elora, bukan untuk menghakimi Frida, bukan untuk menghakimi Bintang Haryanja. Jangan Anda merasa terhakimi ya. Saya ini pastor, udah berdoa, udah doa fajar, doa deklarasi, doa subuh, tapi kenapa ya pastor saya belum dapat jawaban doa? Anda menghakimi diri Anda sendiri berarti. Anda mulai menghakimi. Kenapa menghakimi? Karena Anda mulai membuat sebuah perbandingan. Kalau saya sudah ini, hasilnya harus begini. Kalau saya sudah berdoa, harusnya hasilnya A. Kalau saya udah persembahan perpuluhan, harusnya hasilnya B. Anda menghakimi, Anda mengatur sistem jawaban doanya Tuhan. Mana bisa Bapak Ibu Saudara ya. Jadi firman Tuhan katakan dalam Yohanes 3 ayat 17, Allah mengirim anaknya ke dunia ini bukan untuk menghakimi dunia ini, tetapi untuk menyelamatkannya. Diselamatkan Anda dari pikiran-pikiran legalisme, dari pikiran sebab akibat. Anda gak berdoa, makanya Anda tadi kecelakaan. Itu pikiran menghakimi, pikiran sebab akibat. Kekristenan bukan sebab akibat. Oh, kamu karena gak perpuluhan, makanya sampai sekarang kamu miskin terus ya. Tidak sebab akibat. Mungkin kamu memang tidak perpuluhan, tapi bukan hanya tidak perpuluhan, kamu pun juga pelit sama orang lain, kamu pun juga terlalu royal memakai keuanganmu, kamu pun juga tidak memanage keuanganmu dengan baik, kamu pun tidak punya yang namanya budgeting dengan benar. Semua yang kamu lakukan adalah abal-abal untuk membina ekonomimu. Jadi Anda jangan menyalahkan sebuah hal yang rohani untuk Anda mengalami sebuah hasil yang buruk. Itu namanya rohani tapi rohana ya. Yang ada banyak orang Kristen, dia membuat sebuah program sistem sebab akibat, sehingga membuat diri dia bukan semakin bangkit, malah membuat diri dia semakin hancur. Contohnya apa? Pastor, saya udah berdoa pastor, saya udah berubah pastor, saya udah hidup baik, saya sudah melakukan hal-hal yang baik, saya sudah mengendalikan diri saya udah gak marah-marah lagi, tapi kenapa suami saya belum kembali kepada saya? Ada satu orang anak rohani saya di Sumatera Utara, sudah hampir lebih dari 8 tahun dia berdoa buat suaminya, dan suaminya sampai hari ini belum kembali kepada dia. Dan dia selalu bilang, pastor, apa salah saya ya? Apakah saya kurang baik, kurang cantik, kurang doa, kurang ini, kurang itu, kok sampai hari ini suami saya belum kembali kepada saya? Saya bilang sama dia, Yesus datang ke dunia ini bukan untuk menghakimi kamu, tapi untuk menyelamatkan kamu, untuk menyelamatkan pernikahan kamu, untuk menyelamatkan kehidupan kamu. Jadi jangan dipikirin ketika
ketik di kolom komen, jawaban doa jangan dipikirin, keberhasilan jangan dipikirin, kekayaan jangan dipikirin, tapi apa? Tapi datang kepada kasih karunia Tuhan dan percayalah kabar baik. Yesus Kristus pasti akan menyelamatkanmu. Yesus Kristus pasti akan menyelamatkan pernikahanmu. Yesus Kristus pasti akan menyelamatkan rumah tanggamu. Yesus Kristus pasti akan menyelamatkan keuanganmu. Yesus Kristus pasti akan tolong bagaimanapun terpuruknya ekonomimu, keluargamu, kesehatanmu. Yesus Kristus membawa kabar baik. Dia membawa Injil kasih karunia, Injil kekuatan Allah, dan dia pasti menyelamatkanmu. Hore, hore, hore. Yes. Stop overthinking about your pray. Banyaknya orang Kristen itu doanya dipikirin. Ngapain kau memikir-mikirkan jawaban doamu? Coba kalau Anda mikir-mikirin jawaban doamu, itu artinya Anda mau mengambil kedaulatannya Tuhan. Jawaban doa gak usah dipikirin. Pastor, umurku udah 42 tahun, aku udah berdoa lama kali untuk teman hidup. Udah aku pakai lipstik merah, udah aku pakai baju bagus, udah pergi aku ke komunitas youth. Kenapa pastor sampai hari ini belum ada yang datang melamarku? Apakah aku ini berdosa, atau mamaku dulu berdosa, atau bapakku dulu berdosa, atau opungku dulu berdosa? Terima kasih Raymond Oi, Tuhan memberkati berlimpah-limpah. Jangan Anda menghakimi dirimu. Itu namanya Anda memikir-mikirkan jawaban doamu dan menghakimi dirimu sendiri. Itulah legalisme. Itulah sistem penghukuman secara old covenant, di mana bangsa Israel menghakimi dirinya, menghakimi Musa, menghakimi segala kenyataan dan keadaan. Bahkan mereka tidak segan-segan menghakimi 10 hukum yang sudah dibagikan oleh Tuhan itu dan menyalahkannya karena mereka tidak bisa mampu melakukannya. Wow, apa yang terjadi? Saya katakan Bapak Ibu Saudara, Tuhan adalah Tuhan yang berdaulat. Gak usah mikirin jawaban doamu kapan harus dijawab. Tiga covenant yang dibuat Tuhan. Yang pertama, Tuhan membuat covenant kepada Bapak Abraham, ya. Bapak Abraham ini orang yang dikasihi Tuhan, Bapak Ibu Saudara. Waktu dia buat perjanjian dengan Bapak Abraham ini apakah pernah berbuat dosa? Pernah. Apa contohnya dia buat dosa? Waktu dia ke Mesir, dia bawa istrinya, dia bohong sama Raja Mesir. Dia bilang, ini adikku, ya. Seorang suami yang mengaku istri adalah adiknya, itu kan berarti dia berbohong. Itu kan dosa, ya kan? Itu dosa. Tapi Tuhan apakah membenci Abraham? Tidak. Apakah Tuhan mengambil keberhasilan Abraham? Tidak. Abraham tetap menjadi bapak bagi bangsa-bangsa. Abraham tetap menjadi bapak yang sangat memberkati. Abraham adalah bapak dari semua orang beriman. Nilawati Sinulinga, terima kasih bibiku yang kukasihi dan kucintai. Tuhan Yesus sayang sama bibi dan seluruh keluarga, ya. Di zaman Abraham itu panggilan covenant atau ikat janji Allah kepada Abraham itu ikat janji kasih karunia. Abraham berbuat dosa, Abraham tidak diperhitungkan dosanya. Jadi kasih karunia itu Tuhan tidak memperhitungkan dosa-dosamu. Tapi bukan berarti kamu hidup asal-asalan, bukan kamu hidup abal-abal. Karena Tuhan udah terlalu baik tidak memperhitungkan dosa-dosamu. Marilah kita memperbaiki hidup kita dan datang pada Tuhan dengan ucapan syukur dan terima kasih yang begitu dalam. Itu baru namanya orang yang tahu bagaimana membalas kasih karunia. Lalu ketika Abraham sudah menjadi pribadi yang penuh dengan kasih karunia, dilanjutkan dengan keturunan-keturunannya sampai mereka keluar dari Mesir ke tanah Kanaan. Nah, disinilah terjadi sebuah legalisme, sebuah spirit agamawi yang terjadi sampai hari ini masih menjadi perputaran. Spirit yang terjadi di gereja-gereja, spirit yang terjadi di kehidupan kekristenan anak-anak Tuhan, mereka masih memakai spirit legalis atau spirit hukum Taurat secara penghukuman seperti Old Covenant yang dibuat Tuhan kepada bangsa Israel. Apa yang Tuhan buat kepada covenant dengan bangsa Israel? Sebenarnya Tuhan gak mau ikat janji untuk bangsa Israel. Tuhan memberi kasih karunia-Nya kepada bangsa Israel. Tuhan maunya, thank you Francia, Tuhan maunya bangsa Israel itu hidup di bawah hukum kasih karunia. Karena dalam perjalanan dari tanah Mesir menuju tanah Kanaan kan pasti akan ada banyak hal-hal yang berdosa yang mereka lakukan. Mereka pasti kepanasan di padang gurun, pasti ngedumel, pasti komplain. Terus mungkin dalam perjalanan ada yang sakit, ada yang kurang ini, ada yang kurang itu, mulut ngedumel, komplain. Ya Bapak Ibu Saudara, tercatat Bapak Ibu Saudara, waktu mereka masih hidup di bawah kasih karunia Tuhan dalam perjalanan padang gurun menuju tanah Kanaan, kaki mereka itu tidak ada yang luka, tubuh mereka
itu tidak ada yang sakit. Waktu mereka meninggalkan Mesir, dari Mesir ke tanah Kanaan, semua dalam keadaan sehat walafiat. Kenapa? Karena mereka masih ada di bawah hukum kasih karunia. Seperti Bapak Abraham, hukum kasih karunia itu apa? Di mana tidak ada penghakiman, di mana dosa tidak diperhitungkan walaupun mereka berbuat dosa, asal mereka tetap setia kepada perjanjian dengan Allahnya Israel. Itu adalah hukum kasih karunia. Betapa besarnya pengabdian dan pengorbanannya Yesus melalui Yohanes 3 ayat 16 dan 17. Tapi mereka nggak mau. Bangsa Israel ini bandel, degil. Mereka bilang, aku mau minta hukum, aku nggak cukup hukum kasih karunia itu. Musa bilang sama Tuhan, bilang sama Allahnya Israel, bikinkan kami hukum, kami nggak cukup dengan hukum kasih karunia. Mereka sombong, mereka mengandalkan kekuatan mereka sendiri, mereka mengandalkan perbuatan-perbuatan mereka. Mereka pikir mereka sanggup melakukan hukum itu. Mereka pikir mereka akan menjadi lebih kondusif, akan menjadi lebih tertib, akan cepat sampai ke tanah Kanaan. Mereka memakai batas pikiran mereka. Berapa banyak orang-orang Kristen di akhir zaman ini, mereka berdoa, mereka mencoba menjadi kudus, mereka mencoba menjadi rohani, mereka mencoba untuk pelayanan, mencoba untuk berkhotbah, mencoba untuk belajar firman. Dari Kejadian sampai Wahyu dibaca-baca 20 kali 30 kali, nggak ada yang salah dengan hal itu Bapak Ibu Saudara. Tapi jangan Anda sombong dengan pencapaian rohani Anda. Bukan berarti karena Anda udah pernah khotbah di tengah 5.000 orang, 50.000 orang doa, Anda doain orang rebah-rebah, Anda doain orang sembuh, Anda sudah bisa berkhotbah, Anda sudah bisa mengumpulkan massa, Anda mengerti karunia membedakan roh, Anda dipakai Tuhan luar biasa, Anda berhasil, lalu itu adalah pencapaian hidup Anda. No, Anda bukan mencapai hidup Anda dengan kekuatanmu sendiri, tapi dengan kekuatan kasih karunia. Kembalikan semua pujian hormat kepada Tuhan. Kalau Anda kaya, itu Tuhan yang ada di dalamnya. Kalau Anda sehat, itu karena kasih karunia Tuhan. Kalau Anda diberkati, itu karena kasih karunia Tuhan. Kalau rumah tanggamu bahagia, itu karena kasih karunia Tuhan. Kalau rumah tanggamu berhasil, itu karena kasih karunia Tuhan. Jadi jangan Anda pikirkan, tidak perlu dipikirkan, ya. Yang perlu kita lakukan adalah apa? Tinggal tenang dalam hadirat Tuhan. Tinggal tenang dalam hadirat Tuhan. Ketik di kolom komen, aku hanya perlu tinggal tenang dalam hadirat Tuhan. Udah itu aja, tinggal tenang dalam hadirat Tuhan. Memandang wajah-Mu, mengikuti kebaikan-Mu, mengejar hadir-Mu di dalam hidupku. Yang perlu Anda lakukan supaya Anda diselamatkan adalah menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, dan memakai Injil kasih karunia, Injil kabar baik dalam setiap kehidupan Anda, dan tinggal tenang dalam hadirat Tuhan. Tinggal tenang, jangan gerasa gerusuk. Saya nggak cocok pastor sama suami saya, bisa nggak suami saya diganti? No, tinggal tenang di dalam hadirat Tuhan. Firman Tuhan katakan, yang bisa menceraikanmu hanya maut. Jadi tunggulah sampai suamimu yang dipanggil Tuhan atau istrimu yang dipanggil Tuhan, baru Anda bercerai. Tinggal tenang aja dulu. Tapi saya nggak kuat lagi pastor. Tinggal tenang aja dulu dalam hadirat Tuhan. Jangan fokus kepada masalah, tapi fokus kepada kabar baik. Fokus kepada kasih Yesus. Kasih Yesus indah dalam hidupku, menghiasi hati dan jiwaku. Ku tak dapat hidup tanpa kasih-Mu Tuhan. Pegang tanganku sepanjang hidupku. Kalau otakmu, pikiranmu hanya ada kepada masalahmu, masalah suamimu belum beres, masalah hutang piutangmu belum beres, masalah keuanganmu belum beres, Anda akan memikir-mikirkan jawaban doa, dan iblis akan menaruhkan pikiran kecewa, iblis akan menaruhkan pikiran depresi, iblis akan menaruhkan pikiran stres, iblis akan menaruhkan pikiran pemberontakan. Udah nggak usah ke gereja, udah nggak usah ibadah, udah nggak usah dengar worship from home, udah nggak usah nyembah-nyembah Tuhan, udah nggak usah persepuluhan, nggak usah. No, katakan no kepada iblis. 1 Petrus 5, ya, kita mau baca 1 Petrus 5 ayatnya yang ke-9, ya. Lawanlah dia dengan iman yang teguh, sebab kalian tahu bahwa saudara-saudara sesama Kristen lainnya di seluruh dunia juga menderita seperti kalian, ya. Bapak Ibu Saudara, lawan kalau ada iblis membuat legalisme di dalam pikiranmu. Iblis itu mencoba untuk membuat Anda rohani tapi rohana, ya. Beberapa hari yang lalu
Pastor Riris mendapatkan sebuah mimpi dan penglihatan. Saya berjumpa dengan ketua departemen doa ya di sorga sana. Saya lagi diem, saya ketemu dengan malaikatnya Tuhan. Di dalam mimpi saya ini saya ketemu malaikatnya Tuhan. Di dalam penglihatan itu Tuhan, malaikat itu bilang, kamu lagi apa Riris? Saya lagi merenung, saya merenung-renung berapa banyak pekerjaan di sorga untuk menjawab doa-doa orang yang ada di dunia ini. Bapak Ibu Saudara, saya kan setiap hari menerima ya konseling di message inbox, WhatsApp, TikTok, fanpage ya, saya menerima. Jadi saya merenungkan gimana ya cara kerja departemen doa di sorga. Sebesar apa namanya kantor doa di sorga, sebesar apa kepala departemen doa di sorga. Dan Tuhan kasih penglihatan itu Bapak Ibu Saudara, ternyata kamar doa di sorga itu luas sekali. Tuhan kasih penglihatan kepada Pastor Riris, besar sekali, dan print-printan doanya itu lebar, panjang, besar, banyak sekali. Saya nggak tahu itu luasnya kamar doa itu seluas apa sampai saya tidak bisa melihat ujungnya ada di mana. Ujungnya ada di mana? Saya tanya kepada malaikat itu, ini ujungnya di mana? Kenapa doanya kok banyak banget? Memangnya doanya nggak dijawab-jawab? Harusnya kan dipotong-potong kertasnya, dan artinya doanya sudah dijawab, jawaban doanya sudah dikasih. Kenapa jawaban doanya belum dikasih? Apakah doa-doa orang Kristen belum dijawab-jawab? Dan kenapa doa-doa orang Kristen belum dijawab-jawab? Saya nanya sama malaikat itu ngeliatin muka saya dengan wajah yang tenang, dengan wajah yang kalem, dengan wajah yang penuh dengan kebijaksanaan dan kewibawaan ilahi. Dan dia berkata, orang Kristen tuh semuanya rajin berdoa Riris, termasuk kamu, dia bilang. Dia senyum. Saya dapat itu penglihatan dalam doa itu benar-benar. Ibu-ibu, bapak-bapak kalau mimpi kan suka lupa ya sama mimpinya ya. Saya juga kalau mimpi tuh cenderung lupa, tapi sampai detik ini saya mengingat dengan detail dan jelas penglihatan saya itu. Saya mengingat dengan jelas dan detail kamar doa itu. Saya mengingat dengan jelas dan detail saya dibawa ke kamar doa di sorga itu. Dia bilang, banyak orang Kristen rajin berdoa. Banyak orang Kristen yang tetap berdoa, yang rajin, yang tetap berdoa, yang tetap menyatakannya dalam doa-doanya kepadaku, kata malaikat itu. Tetapi kenapa belum dapat jawaban doa? Yang pertama, mereka tidak bertindak dengan jawaban doanya. Jadi mereka udah berdoa nih ya, mereka percaya nih ya, mereka udah percaya. Tapi karena mereka mikirin jawaban doanya, mereka tidak bertindak. Mereka cuma nunggu kapan sih jawaban doa ini. Dan ketika mereka menunggu jawaban doa itu, mereka bukannya bertindak. Contohnya, Anda berdoa supaya suami Anda dipulihkan dan rumah tangga Anda dipulihkan. Jawaban doa kan gak langsung dapat 1 kali 24 jam. Tuhan kan izinkan Anda untuk mengalami sebuah proses yang namanya waiting room, tempat menunggu jawaban doa. Waktu Anda menunggu itu Anda diam aja. Anda mau dipulihkan dengan suami Anda, tapi Anda diam aja. Anda menuntut dia berubah, tapi Anda tidak berubah. Harusnya ketika kita berdoa, maka kita mengimani dan kita lanjutkan doa kita itu. Kita berdoa untuk dia, suami kita supaya dipulihkan. Kita berdoa buat suami istri kita bisa dipulihkan, anak kita bisa dipulihkan. Terus jangan diam aja, ke gereja, ibadah, doakan jiwa-jiwa, pergi ke gereja, layani Tuhan. Kamu bisanya apa? Bisa nyanyi jadi singer. Anda bisa kumpulkan jiwa-jiwa jadi ketua komsel. Anda bisa jadi punya senyum yang manis jadi aser. Selamat pagi Pak, selamat pagi Bu, saya mau Bapak Ibu silakan duduk di depan, jangan di belakang, nanti nggak dengar firman. Apa yang Anda bisa lakukan? Jangan Anda nunggu jawaban doa, Anda bengong, cengak-cengok di rumah, cuma nonton Ayu Ting Ting, Bunda Korla, cuma nonton Putri Aryani rungkat, ente-entean. Ya habis kita Bapak Ibu Saudara. Berdoa itu penting. Tetapi setelah Anda berdoa, harus ada tindak lanjutnya, ada follow up-nya. Lawanlah dia dengan iman yang teguh. Firman Tuhan katakan, ini tindakan lanjutannya ketika Anda sudah selesai berdoa. Kita harus melawan, jangan diam aja. Lakukan pekerjaan pelayananmu. Sebab kalian tahu bahwa saudara-saudara sesama Kristen lainnya di seluruh dunia juga menderita seperti kalian. Lawan dia dengan iman yang teguh. Jangan diam-diam aja di kamar. Kenapa sih kamu kok kayak gak bersemangat? Iya nih, gak ada pun yang beli di tokoku, tapi aku udah berdoa, aku udah puasa, tapi aku belum dapat berkat. Ya iyalah, orang gayamu kayak begitu.
ya kan? Semangat dong. Anda menunggu jawaban doa. Saya ketemu dengan malaikat Tuhan di sorga. Dia berkata semua orang Kristen rajin berdoa, semua orang Kristen tetap berdoa, tapi mereka tidak bertindak dengan doanya. Karena apa? Firman Tuhan katakan kan dalam Yohanes 15 ayat 7, jikalau kau di dalam aku dan firmanku tetap di dalam kamu, minta apa saja dan kamu sudah menerimanya. Ayo, seolah-olah kita sudah menerimanya. Orang yang udah dapat jawaban doa gimana sih? Excited dong, semangat dong. Oke, Pastor Iris, aku mau melayani Tuhan. Oke, Pastor Iris, aku mau ke gereja. Oke, Pastor Iris, aku mau melayani jiwa-jiwa. Oke, Pastor Iris, aku mau memberi persembahan. Oke, Pastor Iris, aku mau memberi persepuluhan. Baik Tuhan, siap Tuhan. Baik Tuhan, aku mau melayani Tuhan. Hari ini aku mau berdandan yang cantik. Aku mau ke gereja. Aku mau salam-salam semua orang yang ada di gereja. Aku mau tanya sama Bapak Gembalaku, Bapak Gembala, kurang apa di gereja? Kurang kursi? Kurang AC? Kurang dingin? Kurang panas? Kurang keren? Kurang cantik? Apa yang perlu saya bantu Bapak Gembala? Apa? Saya nggak punya banyak uang Bapak Gembala, tapi saya punya waktu. Saya bisa salam-salam orang. Boleh saya jadi aser Bapak Gembala? Oh boleh, silakan. Gembala mana yang nggak senang kalau Anda mau membantu di dalam pelayanan di gereja Anda? Gembalanya pasti senang sekali. Saya tahu karena saya dan suami saya adalah gembala. Jangan Anda di rumah menanti jawaban doa. Cemana ya Pastor? Kayak gimana sih Pastor? Aku ini sakit hati Pastor, suamiku ini kasar kali Pastor. Aku berapa kali dipukulin sama dia. Kayak mana aku bisa hidup, bagaimana Pastor? Ya udahlah, kan kamu udah berdoa nih. Di sorga doamu itu udah tercatat. Tapi kalau kamu tidak berbuat seolah-olah kamu sudah menerimanya, doamu itu tidak dijawab-jawab karena kamu pun belum percaya kamu sudah menerimanya. Mari berbuat seolah-olah doa itu sudah kita terima. Apa yang membuat seolah-olah doa itu sudah kita terima? Kita semangat gitu loh. Pakai lipstikmu yang ibu-ibu, bapak-bapak pakai kemejamu yang paling keren. Ayo anak-anak muda pakai jaketmu yang paling keren. Pergi ke sekolahmu, pergi ke kampusmu, raih cum laude. Ya, kasih presentasi yang terbaik bagi dosen-dosenmu. Engkau jualan ikan, jualan baju, jualan tas, jualan sepatu. Cari itu afiliator-afiliator yang terbaik. Minta hikmat dari Tuhan. Gimana nih caranya supaya aku bisa jualan? Jangan pemasukanku cuma 100.000 tiap hari. Tambahkan Tuhan. Berikan aku hikmat, strategi marketing apa nih yang harus aku lakukan? Apa yang harus aku kerjakan? Saya sebagai hamba Tuhan, kalau saya cuma cengok, duduk dada, nangis-nangis sama suami saya nggak akan bisa jadi berkat buat bangsa-bangsa. Kami berdoa bersama-sama. Kami tumpang tangan bersama-sama. Setiap Bapak Ibu Saudara minta didoakan, saya dengan suami setiap pagi bergantian jaga malam tiap pagi. Dia doa subuh, lalu saya doa subuh. Saya berdoa, dia berdoa. Kami tumpang tangan sama doa-doa Bapak Ibu Saudara. Jawab doa mereka Tuhan. Pulihkan keluarga mereka, pulihkan seluruh online, pulihkan jemaat BFA Cibubur Bekasi, pulihkan hati yang hancur, pulihkan pikiran mereka yang negatif. Urapi mereka Tuhan, urapi mereka. Kami bergantian. Saya nggak tidur-tiduran aja Bapak Ibu Saudara. Walaupun keadaan memang sedang tidak baik, Bapak Ibu Saudara tahu ini dampak dari COVID-19 sedang terjadi saat-saat ini. Semua dagangan-dagangan onsite seperti di Tamrin Plaza, seperti di Pasar Baru itu menyusut turun, terjun payung karena online menguasai pasar. Karena dampak COVID-19 kemarin memang menjadi sesuatu yang sangat berpengaruh kepada ekonomi onsite ya. Jadi orang lebih suka belanja ke online. Tapi saya mau katakan, jangan jadi bodoh. Belajar untuk bisa online. Kayak mana sih Pastor? Nggak bisa aku jualan di TikTok. Belajar gimana bikin akun di TikTok, gimana jualan di TikTok. Bapak Ibu Saudara, hikmat dari Tuhan itu ada. Selain Anda berdoa, Anda juga harus melawan iblis, roh kekecewaan, roh kemalasan, roh pikiran negatif, roh iblis yang membuat Anda menjadi bodoh dan menjadi miskin. Itu bukan berasal dari Tuhan. Jawaban doamu itu sudah ada. Ayo pergi keluar dari kamarmu, pakai bajumu yang rapi, pakai lipstikmu, pakai sepatumu yang bagus, keluar dan bilang sama Tuhan, bawa motormu, naik angkot, bawa mobilmu, Tuhan arahkan aku mau kemana ini Tuhan, arahkan aku Tuhan. Firman-Mu berkata Engkau tidak mau aku binasa, berarti Tuhan gak mau dompetku binasa, Tuhan gak mau rumah tanggaku binasa, Tuhan gak mau pelayananku binasa. Engkau berkata Engkau menghendaki keselamatan bagi keluargaku, Engkau menghendaki keselamatan bagi dompetku, Engkau menghendaki keselamatan bagi rumah tanggaku. Selamatkan aku Tuhan, arahkan kakiku, aku mau kemana. Langsung kamu di tengah jalan ketika
ketika motormu mulai Tuhan bilang kamu ke kiri, ke pasar itu ada satu ruko, sewa ruko itu, mulai jualan di ruko itu. Sebelum jualan minta pendetamu untuk doakan ruko itu, dan ingat ketika kamu sudah berjualan hasil pertama rukomu itu persembahkan ke gereja, persembahkan ke dimana kamu berdoa dan mendapatkan berkat Tuhan. Belajar untuk memberkati pelayanan kerajaan Allah. Jadi nggak usah Anda berpikir, aduh kayak mana, kapan aku dapat jawaban doaku, kenapa doaku belum dijawab-jawab. No, kita tidak ada di bawah spirit legalisme. Kita tidak hidup dengan pengaturan-pengaturan manusia, tapi kita hidup mengandalkan Tuhan. Waktu Anda mengandalkan Tuhan, waktu Anda memahami siapa Bapa kita, Bapa itu baik. Ketik di kolom komen, Bapa itu baik. Bapa itu baik. Bapa itu baik. Dia tidak pernah berubah baik. Sebab Tuhan baik, bahwasanya untuk selamanya kasih setianya. Kalau kamu ada kecelakaan, ada perceraian, ada utang piutang, ada kemiskinan, Yakobus 1 ayat 17. Ayo kita baca Yakobus 1 ayat 17 ya. Saya mau Anda yang ada di program online ini memahami tentang Injil kabar baik. Anda harus tahu, ini diketik di kolom komen dan juga dibuat, dicatat ya. Dicatat di dalam buku catatan khotbahmu. Setiap pemberian yang baik dan hadiah yang sempurna datangnya dari sorga. Ya, diturunkan dari Allah pencipta segala terang di langit. Ialah Allah yang tidak berubah dan tidak pula menyebabkan kegelapan apapun. Jadi kalau ada kegelapan di dompetmu, ada kegelapan di rumah tanggamu, ada kegelapan di pelayananmu, ada kegelapan di dalam kesehatanmu, itu bukan datang dari Bapa. Nggak ada yang salah dengan Bapa, nggak ada yang salah dengan Yesus, nggak ada yang salah dengan Roh Kudus, nggak ada yang salah dengan mereka. Bapa, Putra dan Roh Kudus tidak memberi penyakit, tidak memberi hutang piutang, tidak memberi perceraian, tidak memberi kemiskinan, karena firman-Nya berkata dengan tegas dalam Yakobus 1 ayat 17. Saya baca versi BIMK ya, bahasa Indonesia masa kini. Pemberian yang baik termasuk sifat-sifatmu yang buruk. Sifat-sifat yang buruk manusia itu apa? Pendendam, pemarah, ya, cepat tersinggung, ya, munafik. Itu sifat-sifat buruk, itu datangnya bukan dari Yesus. Jadi kalau Anda sudah terima Yesus, sudah terima Injil kabar baik, maka saya berdoa di dalam nama Tuhan Yesus, sifat kita berubah. Sifat-sifat buruk manusia lama kita yang pelit, yang egois, yang selfish, yang pendendam, yang pemarah, yang penjina, yang pemburit, yang pikirannya nakal, itu semua sudah mati. Karena firman Tuhan katakan, setiap pemberian yang baik dan hadiah yang sempurna datangnya dari sorga. Jadi Anda yang sudah terima Injil kabar baik, Anda yang sudah menerima kabar kesukaan, Anda yang sudah menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, Anda yang sudah menerima kebaikan Tuhan, yang tidak lagi menghakimi dirimu, tidak lagi menghakimi keluargamu, tidak lagi menghakimi Tuhan, tidak lagi punya pikiran curiga sama Tuhan. Doaku kapan dijawab ya? Kenapa sih Tuhan yang malas ke gereja dijawab doanya, aku nggak dijawab? Tidak lagi punya pikiran-pikiran seperti itu, karena engkau memahami tentang kabar kesukaan, engkau mengenal Injil, engkau mengenal Yesus Kristus, engkau mengenal kasih karunia. Tuhanku tidak mungkin Tuhanku meninggalkan aku, tidak mungkin Tuhanku memberi penyakit kepadaku, tidak mungkin Yesusku memberikan aku hal yang buruk, tidak mungkin sifat-sifat burukku, sifat pemarah, sifat pendendam, sifat pelit, sifat egois, sifat cepat ngambek, sifat kepahitan itu datang dari Bapakku. Aku percaya semua yang buruk-buruk di dalam diriku, semua yang buruk-buruk di dalam hidupku, aku stop dalam nama Tuhan Yesus. Aku ikat dalam nama Tuhan Yesus. Aku buang ke laut dalam nama Tuhan Yesus. Dan aku melepaskan kasih karunia, melepaskan roh perdamaian, melepaskan kebaikan Tuhan. Hore, hore, hore. Kamu punya hak untuk mengikat dan melepaskan, ya. Kita baca Matius 16 ayat 18 sampai 19. Matius 16 ayat 18 sampai 19. Matius 16 ayat 18 ya. Sebab itu ketahuilah Petrus, engkau adalah Petrus, batu yang kuat. Siapa Petrus? Gereja Tuhan. Siapa gereja Tuhan? Fonisat Maka, Elora Etnik, Daisy Tutu, Diana Tobing. Kamu adalah Petrus. Ketik di kolom komen, saya adalah Petrus. Saya adalah Petrus, ya. Petrus punya sifat buruk nggak? Punya, jelas-jelas tercatat. Petrus dulunya adalah sanguin yang belum diubahkan, baru berjumpa dengan Yesus, ya. Dia itu kalau dinyanyikan gini, mudahnya bilang cinta hanya karena suka, ya. Petrus kalau di depan Yesus, I love you, wo aini, marholong rohado aku tuh ho, ya. Tapi kalau di depan Yesus, kalau di belakang Yesus, baru aja ketemu Yesus, tiba-tiba ada orang bertanya,
sini kamu Pak, Bapak kan anak buahnya itu kan Tuhan Yesus kan, sini Pak mau tanya jadwalnya Yesus nanti setelah dari sini ke kota mana. Petrus langsung bilang, enggak, saya bukan anak buah dia, bukan, saya bukan murid dia. Baru aja bilang cinta sama Yesus, dia udah bilang dia gak kenal sama Yesus. Itulah Petrus di zaman dia belum mengenal kasih karunia. Tapi ketika dia sudah mengenal kasih karunia, Petrus mematikan semua sifat-sifat buruknya. Alkitab tidak pernah mencatat lagi dia adalah Petrus yang munafik, Petrus yang pengkhianat, Petrus yang suka-suka gue. Sanguinnya Petrus berubah, diubahkan menjadi pembawa berkat dan sukacita. Bapak Ibu Saudara tahu sanguin nggak? Sanguin tahu nggak? Sanguin itu adalah sifat manusia yang membawa sukacita, sifat manusia yang bisa membawa suasana, ya. Jadi kalau orang pengkhotbah, tipe pengkhotbah sanguin itu biasanya kalau orang bisa duduk 2 jam 3 jam itu nyaman, karena pengkhotbah sanguin itu membawanya dengan suasana yang yang rileks, ya. Tapi kalau pengkhotbahnya tipe kolerik, tipe tegas, tipe kaku, biasanya jemaat 1,5 jam udah panas pantatnya, ya. Aduh, tegang sekali, tegang, voltasenya tinggi, ya. Jadi Anda bisa baca kolerik, sanguin, plekmatik, ya, dan melankolik nanti di Google cari sendiri. Itu di luar dari khotbahnya Pastor Iris. Kalau si Petrus ini sanguin, orang sanguin itu orang pembawa suasana, ya. Hahaha, ya. Negatifnya orang sanguin itu cepat berubah-ubah emosinya, ya. Yang belum diubahkan dalam Tuhan, yaitu hampir-hampir nggak punya integritas. Tetapi ketika dia sudah mengenal kasih karunia, dia sudah mengenal Injil kabar baik, dia sudah tahu Yesus mati buatku supaya aku diselamatkan, bukan supaya aku binasa. Sejak dia melihat, sejak dia memandang kepada kabar baik yang Yesus berikan kepadanya, sifatnya berubah. Sanguin yang berubah-ubah dengan mood yang berubah-ubah itu, siapa yang suka berubah-ubah moodnya di sini, ya? Para perempuan biasanya, ya, cepat berubah-ubah mood. Bapak-bapak juga ada nih yang berubah-ubah moodnya, ya. Hari ini bisa happy sama istrinya, tiba-tiba jadi ngambek, jadi ngamuk, ya, karena masalah di kantor, dibawa ke rumah, istrinya dimarahin, anaknya dimarahin, kucingnya dimarahin, tikusnya dimarahin, kecoa pun diinjak-injak, ya. Kenapa? Orang-orang sanguin seperti itu, ya. Tapi ketika sanguinnya diubah dalam hadirat Tuhan, Petrus menjadi batu karang yang teguh. Dia nggak lagi abal-abal, dia nggak pelin-pelan lagi. Orang sanguin tuh cenderungnya pelin-pelan, ya. Orang sanguin kalau ketemu sama ibu yang satu, iya ibu ini, iya ibu. Nanti ketemu ibu yang satu lagi, iya ibu yang itu memang begitu. Ketemu ibu yang satu lagi, dia ngikutin gaya ibu yang satu. Itu orang sanguin. Tapi kalau sanguin yang sudah diubahkan Tuhan seperti Petrus, dia seperti batu karang yang teguh. Sekali dia bilang tidak, dia bilang akan tetap tidak. Sekali dia bilang iya, dia akan bilang iya, sebab dia adalah batu karang yang kuat. Dia adalah pembicara yang membawa kabar baik. Ketika dia membawakan Injil kasih karunia, 3.000 orang bertobat, memberikan diri dibaptis. Hore, hore, hore. Iya betul, Ibu Indrawati Siahaan ini hampir sama Pastor Iris, ya. Hai, ya. Ibu-ibu yang sanguin, ya. Ibu-ibu yang sanguin cenderung untuk ketemu sama Ibu B, nanti dia ikutin gaya Ibu B. Nanti ketemu sama Ibu C, dia ikutin gaya Ibu C. Itu orang sanguin, orang pelin-pelan. Sanguin yang belum diubahkan kayak Petrus, ya. Mudahnya bilang cinta, itu dia sanguin, ya. Hanya karena suka. Tapi when the grace of the Lord changed his mind, waktu sanguinmu diubahkan dalam Tuhan, kamu adalah Petrus. Di atas batu karang ini aku membangunmu Petrus. Aku membangun gerejaku, aku membangun Noni Panggabean, aku membangun Opung Andre, aku membangun Berta, aku membangun Indrawati Siahaan, aku membangun Sagittarius, aku membangun Nuli, aku membangun Bunda Jen, aku membangun Humble Man, aku membangun Wis Pinatik Remi, aku membangun Marcia Ivana, aku membangun Diana Tobing. Ibu Diana Tobing, kamu bukan lagi sanguin yang pelin-pelan kanan, pelin-pelan kiri, bukan lagi orang yang melankolik kanan, melankolik kiri. Tapi di atas batu karang ini aku membangun gerejaku, dan tidak dapat dikalahkan oleh apapun, termasuk maut. Hore, hore, hore. Yes, melankolikmu diubahkan, sanguinmu diubahkan, plekmatikmu diubahkan, ya, kolerikmu diubahkan. Orang yang kolerik belum diubahkan dalam Tuhan, egoisnya tingkat tinggi. Siapa yang punya kawan kolerik yang belum diubahkan?
Kalau dia bilang hari ini jam 2 ya, kan nggak bisa jam 2 Bu, saya kan harus antar anak, nggak bisa pokoknya jam 2. Sepertinya dia yang jadi bos di tengah komunitas. Nah itu kolerik yang belum diubahkan. Tapi kalau sudah diubahkan, kolerik yang sudah diubahkan seperti Yohanes Pembaptis ya, dia kolerik tapi sudah diubahkan. Jadi sifat-sifat burukmu itu ketika kamu menerima kabar baik Injil kasih karunia dengan Injil sebagai kekuatan Allah, dengar Yakobus 1 ayat 17, sifat buruk, ekonomi buruk, kesehatan buruk, segala sesuatu yang buruk dalam pelayanan itu semua diubahkan karena Anda tidak mempercayai bahwa Tuhan kita memberikan hal-hal yang buruk. Tuhan hanya memberi hal-hal yang baik dan sempurna dari sorga. Ketik di kolom komen, Tuhan hanya memberi hal-hal yang baik dan sempurna di dalam kasih karunia-Nya. Hore, hore, hore. Yes. Anda sendiri yang tahu ya, Anda kolerik, melankolik, sanguin atau plekmatik. Apalagi kalau orang plekmatik cueknya minta ampun. Bapak Ibu Saudara, ya. Plekmatik itu cuek. Seperti siapa? Seperti Thomas. Thomas itu orangnya cuek, nggak pernah memakai perasaan. Bapak Ibu Saudara bisa bayangkan, dia nggak peduli apakah Anda Yesus, apakah Anda bukan Yesus. Pokoknya sebelum kucucukkan tanganku ke tanganmu, aku nggak percaya kau Yesus. Itu orang plekmatik, cuek ya. Kalau punya suami plekmatik, cueknya minta ampun, jangan Anda bawa ke dalam hati, tapi bilang sama Tuhan, aku berdoa plekmatik suamiku diubahkan dengan kasih karunia Tuhan. Tuhan selamatkan supaya semua sifat-sifat buruk kami, kolerik, plekmatik, melankolik, ya, sanguin, diubahkan seturut dengan Yakobus 1 ayat 17. Kami pasti berubah seturut dengan pembaharuan budi. Hore, hore, hore. Yes. Saya tipe sanguin yang cepat terpengaruh orang. Anggrek berubah di dalam Tuhan. Bilang sama Tuhan, ubahkan sanguinku yang pelin-pelan ini Tuhan, seperti Petrus. Aku jadi seperti batu karang yang teguh. Yes. Thomas berubah ketika dia mencucukkan tangannya ke lubang paku itu. Disitulah plekmatiknya Thomas berubah. Dia langsung nangis dan dia percaya, Tuhan, Tuhan ampuni aku nggak percaya kalau kau adalah Yesus, ampuni aku Tuhan, ampuni. Sejak saat itu tidak pernah lagi Alkitab mencatat Thomas dengan pikiran-pikiran nggak percayanya. Orang plekmatik, ya, orang plekmatik itu nggak memahami perasaan orang. Pokoknya orang plekmatik itu harus ada data, harus detail, harus benar-benar cermat, hampir sama dengan orang melankolik. Tapi kalau orang melankolik beda lagi, apa-apa nangis, apa-apa dipikirin. Siapa di sini yang modelnya begitu? Apa-apa dipikirin. Aku mati aja, Pastor, suamiku udah gak cinta lagi sama aku. Iya. Oke, suamimu udah gak cinta lagi, tapi bukan berarti kamu harus mati. Tenang aja dulu, ya. Tenang aja dulu. Percaya. Ketika kamu tahu bahwa kamu adalah pribadi yang sudah diubahkan, kamu adalah Petrus. Kamu adalah Petrus dan kamu adalah batu yang kuat. Kalau ada orang yang menyakiti hatimu, udahlah, jangan terlalu lebay. Kalau nonton film India atau film Korea, siapa yang masih nangis? Berarti kamu melankolik. Kenapa kok nangis, Mak? Sedih kali film itu, Pak. Sedih kali, aku gak kuat ngeliat film itu, Pak. Janganlah nangis kalau ngeliat film, ya. Itu kan palsu film itu, ya. Mereka ketawa-ketawa, kru film itu bikin film itu, ya. Orang yang masih suka nangis nonton film India dan film Korea itu melankolik yang belum diubahkan, ya. Tapi Anda adalah Petrusnya Tuhan, batu yang kuat. Walaupun orang memfitnah kamu, walaupun orang menghina kamu, walaupun kamu tidak dipandang oleh orang lain. Mungkin orang bilang, siapa sih Pastor Iris? Siapa sih Noni Panggabean? Siapa sih Diana Tobing? Siapa sih Frida Sinalong? Siapa sih Bintang Haryanja? Saya tidak peduli. Saya adalah Petrus, saya adalah batu yang kuat. Dan di atas batu ini Tuhan sudah membangun gereja. Tuhan sudah membangun kekuatanku yang tidak dapat dikalahkan sekalipun oleh maut. Sebab Tuhan sudah memberi, ayat yang ke-19, sudah memberi kunci dari kerajaan sorga, kunci dari dunia baru Allah. Apa yang engkau ikat di bumi, di sini ditulis di versi BYMK, apa yang kau larang di atas bumi dilarang di sorga, apa yang kau benarkan di atas bumi dibenarkan di sorga. Hore, hore, hore. Kalau kamu tidak punya pribadi yang kuat, belum berubah sesuai dengan pembaharuan budimu, kamu gak bisa ngikat-ngikat. Gak bisa kau ikat yang di bumi, gak bisa kau ikat di sorga, gak bisa terlepas di bumi, terlepas di sorga. Tapi ketika Anda gambarnya rusak,
Di saya kok nggak, saya baik-baik aja. Gambarnya Pastor, why? Di saya tetap ada gambarnya ya. Di saya tetap ada gambar, Bapak Ibu Saudara. Di saya tetap ada gambar ya, Bapak Ibu. Tidak ada gambar? Oh ya, ya. Nah, ketika kita punya pribadi yang kuat, ketika kita adalah batu karang yang kuat, maka Anda bisa mengikat kuasa-kuasa kegelapan yang mencoba membuat Anda menjadi hancur, ya. No peak, gambarnya rusak, I don't know why, ya. Anda adalah batu karang yang kuat. Batu karang yang kuat. Ketik di kolom komen, saya adalah batu karang yang kuat. Saya adalah batu karang yang kuat ya. Saya nggak tahu kenapa gambarnya rusak ya Bapak Ibu Saudara ya. Tapi di tempat saya gambar saya bagus-bagus saja. Di tempat saya gambarnya bagus-bagus saja. Di ini bagus nggak? Di TikTok bagus nggak? Kok di tidak ada gambar? Nggak ada gambar. Ya udah dengerin aja deh ya. Gimana nih Om Pastoris dalam nama Tuhan Yesus ya? Dalam nama Tuhan Yesus gambarnya bagus. Nggak ada gambarnya ya Pastor, nanti saya lanjutkan ya. Tapi intinya begini, Anda bisa menjadi pribadi yang mengikat kuasa kegelapan kalau Anda adalah pribadi yang diubahkan dan Anda kuat di dalam Tuhan. Kuat di dalam Tuhan, kuat di dalam Tuhan seperti batu karang. Orang mengkhianatimu, ampuni mereka. Orang membencimu, ampuni mereka. Orang melakukan hal-hal yang buruk, ampuni mereka. Suaranya bagus, gambarnya rusak. Saya nggak tahu ya, tapi kita percaya dalam nama Tuhan Yesus semuanya jadi baik, semuanya jadi baik ya. Katakan, saya adalah batu karang yang kuat. Saya adalah batu karang yang kuat ya. Saya adalah batu karang yang kuat ya. Saya adalah batu karang yang kuat. Baik Bapak Ibu Saudara, ya sama sekali nggak ada gambar. Nanti kita cek ya. Nanti kita cek ya. Oke, sekarang siapkan perjamuan kudusnya. Kita mau perjamuan kudus. Angkat roti di tangan kanan. Aku dan seluruh jemaat online menyatakan dengan iman, kami adalah batu karang yang kuat. Apapun yang dilakukan oleh dunia dan iblis, kami kuat karena kami mengandalkan Tuhan. Kami hidup dengan kasih karunia dan Injil kabar baik, sehingga kami tidak hidup di atas teori-teori manusia, teori motivasi, teori pengetahuan, tapi kami hidup di atas Injil kekuatan Allah, Injil firman Allah. Dalam nama Tuhan Yesus, amin. Bagus kok gambarnya. Iya ya, di fanpage bagus, di TikTok bagus, ya. Udah nggak apa-apa, nggak ada gambar juga nggak apa-apa, masih bisa dengar suara Pastor Iris ya. Dalam nama Tuhan Yesus gambar, iya ya, di fanpage bagus, di TikTok bagus, ya. Oke, nggak apa-apa. Angkat cawan di tangan kanan dalam nama Tuhan Yesus. Ini adalah darahmu Tuhan, yang sakit disembuhkan dengan darah anak domba Allah. Amin. Bagus. Di TikTok bagus, ya. Oke, nggak apa-apa. Angkat cawan di tangan kanan dalam nama Tuhan. Iya, saya bisa lihat. Ini adalah darahmu Tuhan yang sakit disembuhkan dengan darah anak domba Allah. Amin. Ya, kita angkat minyak pengurapan dalam nama Tuhan Yesus. Kami angkat minyak pengurapan ini ke sorga. Siapapun yang sakit disembuhkan, yang sakit disembuhkan dengan bilur-bilur darah Yesus. Amin. Ambil minyak pengurapannya Bapak Ibu Saudara. Saya adalah batu karang dalam nama Tuhan. Saya mengurapi diri saya sendiri. Angkat minyak pengurapan ini ke sorga. Siapapun yang sakit disembuhkan, yang sakit disembuhkan dengan bilur-bilur darah Yesus. Tuhan Yesus dalam nama Bapak Ibu Saudara. Saya adalah dalam nama Tuhan. Saya mengurapi diri saya sendiri. Angkat minyak pengurapan ini ke sorga. Siapapun yang sakit disembuhkan, yang sakit disembuhkan dengan bilur-bilur darah Yesus. Tuhan Yesus dalam nama Bapak Ibu Saudara. Alir adalah kami dalam nama Tuhan Yesus. Kami orang yang diberkati. Kami seperti batu karang yang kuat, disembuhkan, bergoyang. Tuhan adalah kekuatan kami dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Suara dalam nama Tuhan Yesus. Oke, sampai berjumpa besok Bapak Saudara. Bergoyang, Tuhan adalah kekuatan kami dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Suara dalam nama Tuhan Yesus. Oke, lagi Tuhan sampai